Oke. Ya, Selamat malam Bu Lulu. ya, selamat malam Bu Suci. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lulu? Alhamdulillah baik Bu Suci. Hmm, Lagi sibuk apa sekarang Bu Lulu? Eh, Sekarang lagi sibuk ini sih yang menyelesaikan tugas-tugas guru penggerak gitu. Oh, Mm-mm. menyelesaikan tugas guru penggerak itu Iya. ya Bu Lulu. Baik Mm. Bu Lulu, sebentar lagi kita akan coaching selama 7 menit. Apakah Bu Lulu sudah siap? Insya Allah siap. Nah, baik, Mm. kalau sudah siap kita mulai ya Bu Lulu. Mm. Eh, di akhir sesi coaching ini, apa yang secara spesifik yang ingin dicapai Bu Lulu? Apakah ada kaitannya dengan kesibukan saat ini? Enggak, Coach. Saya mau apa menyampaikan tujuan yang lain. Iya, apa tujuan yang Tujuan, ingin dicapai Bu Lulu? iya. Saya ingin ini apa namanya tuh dapat menyelesaikan administrasi guru tepat waktu gitu. Administrasi guru tepat waktu. Iya. Eh, apa bisa lebih spesifik lagi administrasi yang bagaimana Bu Lulu? Hmm. Yang ini, yang apa namanya kaitannya dengan modul ajar ya, membuat Oh, modul ajar, menyusun modul ajar. menyusun modul ajar ya. Ya. Hmm. Oke, salah satu bagian penting dari coaching adalah feedback. Apakah Bu Lulu membutuhkan feedback untuk menyusun modul ajar atau untuk menyelesaikan modul ajar yang ingin Bu Lulu capai? Iya, sangat sekali, sangat butuh sekali feedback, Bu Suci. Feedback seperti apa yang Bu Lulu harapkan? Feedbacknya yaitu bagaimana membuat modul ajar yang dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi murid gitu. Hmm, Itu sih. menyusun modul ajar yang menyenangkan Nah, bagi bagi murid. murid. Mm-mm. Oke, tadi Ya. Saya juga sempat mendengar Bu Lulu menyelesaikan modul ajar yang menyenangkan, Yang berpihak kepada murid gitu. yang berpihak pada murid. Nah, Mm. di akhir sesi coaching ini, Anda ingin mencapai apa ya? Mencapai pembelajaran yang menyenangkan dengan menyusun modul yang berpihak pada siswa. Apakah seperti itu, Bu Lulu? Iya, betul Bu Suci. Oh, baik. Apakah dapat dibuat lebih spesifik berpihak pada murid itu seperti apa? Mm. Yang dapat memenuhi atau dapat ini ya, dapat mengakomodir gitu Hmm, apa keinginan murid untuk mau belajar, untuk termotivasi belajar. Jadi modul ajar yang memberikan apa kesan yang menyenangkan gitu ya. bagi murid tentang pembelajaran gitu. Tadi Bu Lulu menyampaikan menyusun modul ajar yang menyenangkan Hmm. dan sesuai Murid, kebutuhan murid. iya. Apakah selama ini pembelajaran yang Bu Lulu sampaikan itu belum menyenangkan dan belum memenuhi kebutuhan murid? Mm-mm. Iya, saya merasa bahwa selama ini saya belum secara ini ya, secara maksimal gitu yang saya rasakan itu belum memenuhi itu gitu Bu Suci, belum memenuhi apa harapan
murid saya gitu untuk dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan gitu. Itu sih yang saya rasa gitu. Bagaimana Bu Lulu mengukur harapan murid Bu Lulu? Iya, dari ini Maksud ya. saya, bagaimana Bu Lulu mengetahui harapan Bu Lulu, harapan murid ya, harapan murid terhadap pembelajaran yang sudah Bu Lulu lakukan? Cara mengukurnya adalah ya dari ini, dari hasil rapot dari hasil evaluasi yang mereka yang mereka hasilkan gitu. Kemarin tuh nilai ulangan kenaikan kelasnya itu masih banyak yang belum sesuai dengan harapan gitu. Gitu. Jadi mungkin itu salah satu indikator atau salah satu hal yang menjadi ukuran atau menjadi indikator bahwa peserta didik belum mendapatkan pembelajaran yang pas gitu, dengan sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan peserta didik mungkin. Apa yang akan dilakukan Bu Lulu supaya menciptakan pembelajaran yang pas untuk siswa? Baik, mungkin saya akan membuat asesmen diagnostik dulu gitu pada peserta didik saya untuk mengetahui apa karakteristik dari peserta didik saya ini, kemudian juga apa kecenderungan cara belajarnya gitu. Gitu. Seharusnya di asesmen diagnostik ini dilakukan oleh guru BK gitu ya. Iya, Pengetahuan saya di awal tahun pelajaran itu semuanya diakomodir oleh guru BK karena itu kan kaitannya dengan karakteristik peserta didik secara umum gitu. Tapi karena sekolah kita belum mengadakan itu, jadi mungkin saya secara mandiri melakukan asesmen diagnostik itu gitu. Untuk mengetahui sejauh mana motivasi ataupun kemampuan peserta didik saya gitu. Gitu. tadi Asesmen asesmen diagnostik, diagnostik ya. gitu ya. Tadi saya mendengar juga Bu Lulu tujuan yang ingin dicapai menyusun modul ajar yang yang membuat siswa aktif, menyenangkan dan berpihak kepada siswa. Apa kaitannya dengan asesmen diagnostik yang akan dilakukan Bu Lulu? Iya, tentu saja itu sangat berkaitan, Bu Suci, karena dengan hasil asesmen diagnostik yang sudah murid saya kerjakan itu dapat mengetahui gitu apa sih kebutuhan murid saya terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan, kemudian bagaimana pembelajaran yang akan saya lakukan itu dapat memenuhi gitu keinginan dari peserta didik saya. Jadi setidaknya nanti modul ajar yang saya buat itu dapat menyesuaikan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari murid saya gitu, berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang saya berikan kepada mereka gitu. Baik, Bu Lulu. Di level berapa antara 1 sampai 10 pembelajaran Bu Lulu yang
atau modul ajar yang telah disusun dulu sebelumnya? Ya, ini apa namanya masih di level sebenarnya masih di level 2 sih ya. 2 sampai 3 lah karena eh, modul ajar mah sudah ada hanya karena belum dilakukan asesmen diagnostik jadi masih modul ajar yang masih ini ya, masih apa ya, masih mentah lah gitu, masih berdasarkan yang keinginan saya aja gitu. Belum yang berdasarkan keinginan anak. Jadi nanti yang saya lakukan adalah akan memberikan asesmen diagnostik dulu. Nanti dari hasil asesmen diagnostik itu mungkin akan ya akan merubah secara total modul ajar yang saya sudah buat atau mungkin merubah beberapa gitu. Gitu sih. Heeh. Oke, ya baik Bu Lulu. Tadi di level antara 2 dan 3. Iya. Sedangkan yang level yang diinginkan Bu Lulu di level berapa? Ya, untuk modul ajar mas saya nggak begitu muluk-muluk ya, Bu Mm-mm. ya, karena kalau level 10 terlalu mungkin ya karena tidak ada yang orang yang sempurna gitu. Mungkin saya di level 9 mungkin Bu, yang saya Di harapkan. level 9. Hmm. Ya, untuk mencapai level 9 tentunya Bu Lulu ada sumber daya yang harus dimiliki. Nah, apa sumber daya yang dimiliki Bu Lulu untuk bisa mencapai di level 9 menyusun modul ajar yang menyenangkan, yang berpihak pada siswa sesuai kebutuhan siswa, sesuai gaya belajar siswa. Ya, mungkin saya akan berkoordinasi dengan eh ini ya, dengan guru BK dulu kaitannya dengan apa ini contoh-contoh pertanyaan untuk asesmen diagnostik itu. Jadi saya ingin belajar dengan guru BK gitu tentang apa sih contoh pertanyaan-pertanyaan untuk asesmen diagnostik untuk mengetahui apa namanya mengetahui tentang karakteristik peserta didik, karakteristik gaya belajar dari peserta didik saya gitu. Jadi ingin mempelajari tentang pembuatan asesmen diagnostik dengan guru BK. Sementara mah dengan guru BK itu sumber daya yang mungkin saya perlukan untuk saat ini. Lalu kemudian juga mungkin dengan wali kelas mungkin ya Ya, kelanjutannya gitu. Tapi untuk dalam waktu dekat ini sih saya menghubungi guru BK terlebih dahulu. baik Gitu. Bu Lulu. Eh, Tadi saya mendengar ya Bu Lulu menyampaikan eh, berkoordinasi dengan guru BK, gitu. Apakah betul Bu Lulu? Iya, betul. Oke. Apa kaitannya? Apa kaitannya antara hmm, penyusunan modul ajar dengan koordinasi dengan guru BK? Apakah ada kaitannya? Kemudian apakah dari kaitan tersebut ada tujuan baru yang ingin dicapai oleh Bu Lulu? Baik, nah kaitannya ya itu tadi untuk saya dapat membuat asesmen diagnostik yang menjadi dasar saya, pertimbangan saya untuk membuat modul ajar yang berpihak kepada murid yang saya ajar itu. Jadi saya kan langkah pertamanya harus mengetahui gitu apa yang menjadi keinginan murid saya, apa yang menjadi eh, karakteristik dari peserta didik saya, apa yang gaya belajar apa yang peserta didik saya sukai gitu. Nah, asesmen diagnostiknya itu apa namanya daftar pertanyaannya mungkin akan lebih pas apabila saya menanyakan kepada yang ahlinya gitu, yaitu guru BK itu gitu. Iya, Gitu. Nah, kemudian baik. untuk apa tujuan baru sementara ini sih
belum ada ya Bu Suci ya. Heeh, Belum baru aja. baik Bu Lulu. Tujuan baru belum ada. Setelah Bu Lulu mengetahui hasil asesmen diagnostik, Hmm. setelah mengetahui gaya belajar siswa, kebutuhan siswa, apa yang Bu Lulu akan lakukan? Ya, selanjutnya yaitu mengolah hasil asesmen diagnostik itu gitu untuk apa mengetahui apa yang perlu saya lakukan di modul ajar itu gitu. Jadi dengan asesmen diagnostik itu saya jadi tahu apa saja langkah-langkah yang harus saya lakukan di dalam modul ajar tersebut dari hasil asesmen diagnostik. Mengolah asesmen diagnostik yang jelas. Mengolah hasil asesmen Hasil asesmen diagnostik. diagnostik. Baik, Bu Lulu, ada lagi yang ditambahkan Bu Lulu selain mengolah setelah Bu Lulu mengetahui hasil dari guru BK, selain mengolah, ada lagi yang akan dilakukan Bu Lulu? Setelah mengolah hasilnya, lalu kemudian memetakan ya atau ini ya membuat modul ajarnya, mulai menyusun membuat modul ajarnya gitu. Nah di modul ajarnya itu kan nanti ada asesmen awal juga gitu untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa saya gitu. Nah dari situ juga kemudian baru saya membuat modul ajar yang setidaknya dapat memenuhi mereka gitu Iya. dengan lebih Baik, baik. baik Bu Lulu. Ya, Apa kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching hari ini, Bu Lulu? ya kesimpulan yang saya dapat dari sisi coaching saya kali ini yaitu bahwa segala sesuatunya kita tidak bisa melakukan tanpa rencana gitu. Jadi harus dengan rencana yang betul-betul kita siapkan dari awal. Karena ketika kita melakukan sesuatu tanpa rencana itu tujuan yang ingin dicapainya pun juga akan kurang maksimal itu yang saya rasakan gitu. Jadi dengan perencanaan yang matang dalam pembuatan modul ajar ini itu dihasilkan adalah diharapkan akan mendapatkan modul ajar yang sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak, terutama oleh murid saya gitu. Ya, luar biasa. Semoga Ya. modul ajarnya keren, Bu Lulu. Terima kasih Bu Suci. Ya, baik. Kita akan mengakhiri coaching hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi coaching berikutnya. Terima Ya, kasih, Bu Lulu. sama-sama Bu Suci. Terima kasih juga. Ya, selamat malam.